Tema khotbah yang saya sampaikan hari ini harus dalam kendali Roh Kudus. Harus dalam kendali Roh Kudus. Apa maksudnya harus dalam kendali Roh Kudus? Mari kita baca ayat pokok kita yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 yang berkata demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan berkata lebih berguna, lebih berfaedah, lebih bermanfaat bagi murid-muridnya jika Tuhan naik ke sorga. Karena Tuhan naik kembali ke sorga, kembali ke tempatnya, kembali ke asalnya adalah sorga, maka dia mengutus Roh Kudus turun ke dunia, menggantikan tugasnya di bumi. Jadi karena Tuhan naik ke sorga, maka dia utus Roh Kudus untuk turun ke dunia, menggantikan tugasnya di bumi. Siapa Roh Kudus? Mengapa dia harus turun ke dunia? Dan untuk apa dia turun ke dunia? Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dijelaskan, sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Jadi Alkitab mengatakan ada tiga yang ada di dalam sorga dan memberi kesaksian atau pernyataan, berarti ada tiga oknum atau tiga pribadi. Siapa tiga pribadi? Mereka adalah yang pertama Allah Bapa, pribadi pertama dari Tritunggal. Yang kedua adalah anak Allah, atau Allah anak yang disebut Firman atau Yesus. Dia adalah pribadi yang kedua dari Tritunggal. Yang ketiga Allah Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dari Tritunggal. Nah, mengapa disebut Tritunggal, saudara? Tritunggal adalah tiga pribadi tapi satu. Tiga pribadi tapi esa. Tadi kita mendengar 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan, dan ketiganya adalah satu. Jadi kita tidak menyembah tiga Allah, tapi satu Allah yang esa, yang tunggal, yang bertiga pribadi. Secara logika mungkin orang sulit untuk mencerna, tapi dengan iman kita bisa mengerti bahwa ada tiga pribadi, Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka Allah kita adalah Allah Tritunggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 9 sampai 10, Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Juga dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, Stefanus yang penuh Roh Kudus, menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi Stefanus melihat Yesus dengan jelas. Firman Allah katakan tadi, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi Stefanus bisa melihat dengan jelas Yesus. Tetapi ketika ia melihat Allah Bapa, maka yang dilihatnya adalah kemuliaan. Lalu melihat kemuliaan Allah. Waktu katakan Stefanus melihat Yesus, dia melihat dengan jelas. Tetapi ketika dia melihat Allah Bapa, maka dia lihat hanya kemuliaan yang melingkupi Allah Bapa.
Tidak ada seorang pun yang dapat melihat rupa Allah Bapa. Dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-20, Tuhan berkata kepada Musa, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tidak ada seorang pun yang memandang Allah, atau tidak ada seorang pun dapat memandang atau melihat Allah Bapa dan tetap hidup. Karena betapa kudus dan mulianya Allah Bapa. Nah, karena itu firman, Yesus yang disebut firman, anak Allah, Allah anak pribadi kedua dari Tritunggal, dia rela turun ke dunia karena begitu besar kasih Allah akan dunia, kasih Allah Bapa, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Pribadi yang kedua dari Tritunggal rela turun ke dunia dan menyatakannya. Dalam Yohanes pasal pertama ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, itulah Yesus Kristus yang ada di pangkuan Allah Bapa, dialah yang menyatakannya. Juga dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat 26, berfirmanlah Allah Bapa, baiklah kita. Nah, kata kita ini bentuk jamak. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kembali kita melihat bentuk jamak. Baiklah kita itu menunjukkan kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kalau begitu, Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi Roh Kudus diutus oleh Yesus ke dunia untuk menggantikan tugasnya di bumi. Karena tugas Yesus di bumi sudah selesai di kayu salib, tatkala dia mati bagi dosa manusia. Dalam Filipi pasal 2 ayat 6-8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang walaupun, siapa ini? Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan menjadi, katakan, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, kembali ke surga, karena asalnya dari surga untuk menyediakan tempat bagi kita, bagi saudara dan saya, bagi setiap orang yang percaya kepada sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan, dia naik ke surga dan berjanji akan datang kedua kali. Ini yang disebut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan yang pertama kita merayakan sebagai Natal. Dia lahir ke dunia, lalu dia rela mati bagi dosa manusia yang percaya kepadanya. Tapi dia Tuhan, dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia berjanji akan datang yang kedua kali. Nah, menunggu kedatangannya yang kedua kali yang tidak lama lagi, maka Roh Kudus mengambil tugas Yesus di bumi. Untuk apa? Untuk mengkuatkan, untuk menghibur orang yang percaya, supaya imannya tidak goyah, imannya kuat. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 berkata demikian, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus ini pribadi ketiga dari Allah, disebut sebagai roh penghibur yang menghibur anak-anak Tuhan supaya imannya kuat dan tidak tergoyahkan, supaya setia kepada Tuhan. Dia dikatakan dialah yang mengajar. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi Roh Kudus akan mengajar orang percaya. Roh Kudus akan mengajar kita mengerti firman, mengerti isi hatinya Tuhan, dan mengingatkan kembali apa yang Yesus telah katakan kepada kita. Maka gereja
harus dalam kendali Roh Kudus. Gereja harus dalam kendali Roh Kudus. Gereja atau orang percaya harus dalam kendali Roh Kudus. Gereja bukanlah gedung, tapi gereja atau eklesia adalah orang-orang yang dipanggil keluar kepada terangnya yang ajaib. Jadi gereja adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati untuk mengampuni dosa mereka dan menyelamatkan mereka dari hukuman kekal. Karena itu gereja harus di bawah kendali Roh Kudus. Maksudnya orang-orang percaya harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi Tuhan mau supaya kita tidak menuruti keinginan daging, supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita tidak menuruti keinginan daging. Nah, kita tahu ada banyak orang hidup dalam keinginan daging. Hidup dalam daging artinya hidup tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Apa itu keinginan daging? Satu daftar yang cukup panjang dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging itu telah nyata: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, Tuhan suruh supaya anak-anak Tuhan tidak menuruti keinginan daging. Maka Roh Kudus akan mengajar anak-anak Tuhan. Roh Kudus akan mengajar saudara dan saya. Roh Kudus akan mengajar kita. Roh Kudus akan mengajar orang percaya. Dan Roh Kudus akan mengingatkan supaya orang percaya tidak terjerumus dalam keinginan daging. Bahaya hidup menurut keinginan daging. Orang-orang yang terjebak dalam keinginan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Orang ini akan terus memikirkan, atau pikiran orang itu akan terus dibawa ke hal-hal daging. Kalau orang hidup dalam daging, dia akan terus dipimpin kepada daging. Itu dalam Roma pasal 8 ayat 5 dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Sebab mereka yang hidup menurut daging. Jadi orang yang hidup dalam daging, hidup menurut hawa nafsu, terus dibawa kepada pikiran daging. Dan akan berakhir dengan maut atau kematian kekal atau hukuman kekal. Itu sebabnya orang perlu hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus supaya orang tidak berakhir dengan kematian yang kekal atau hukuman kekal. Roma 8 ayat 6a berkata, karena keinginan daging adalah maut, kematian, hukuman kekal. Jadi orang-orang yang menurut daging, hidup dalam daging, sama dengan sedang berseteru dengan Tuhan. Sebagaimana ditulis dalam Roma 8 ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi orang yang hidup dalam daging, hidup tidak dipimpin Roh Kudus, hidup mengumbar hawa nafsu, adalah berseteru dengan Allah. Kenapa? Karena mereka tidak jadi pelaku firman. Kalau orang jadi pelaku firman, dia tidak akan hidup dalam kehidupan daging. Kenapa bisa hidup dalam kehidupan daging? Karena tidak mau jadi pelaku firman, tidak jadi pelaku firman. Dan memang tidak mungkin mereka mampu jadi pelaku firman kalau hidup dalam kehidupan daging. Sebaliknya, mereka yang hidup menurut roh, hidup dipimpin Roh Kudus, akan memikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus, hal-hal yang dari atas. Karena itu hidup ini harus dipimpin atau dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, sekarang semua tergantung kita, tergantung setiap orang. Apakah kita mau dengar perkataan Tuhan atau tidak?
Apakah seseorang mau dengar perkataan Tuhan atau tidak? Apakah seseorang mau terima perkataan Tuhan apa tidak? Apakah kita mau terima perkataan Tuhan atau tidak? Apakah kita mau melakukan firman Tuhan atau tidak? Semua tergantung kita. Semua tergantung kita. Kalau kita mau jadi pelaku firman, kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Begitu juga sebaliknya. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dan yang membuat orang percaya mampu menjadi pelaku firman atau mampu melakukan kehendak Tuhan karena hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi orang yang mau dipimpin Roh Kudus hidupnya pasti memperkenan Tuhan. Tapi orang yang tidak mau menjadi pelaku firman, tidak mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, dan terus melakukan perbuatan-perbuatan daging, mengumbar hawa nafsu, tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Dalam Galatia pasal 5 ayat 21, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak mendapat bagian, artinya tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi hidup ini, hidup kita, hidup saudara, hidup saya, hidup kita semua harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan memimpin seseorang kepada kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat 13a, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan firman-Mu itu adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi hidup dalam kebenaran adalah hidup menjadi pelaku firman. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan. Dalam Roma pasal 14 ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Tuhan. Tentang dirinya sendiri, bukan tentang diri orang lain. Jadi tiap-tiap orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya, tubuhnya, hidupnya kepada Tuhan. Tiap orang mempertanggungjawabkan dirinya. Setiap orang harus memberi pertanggungan jawab tentang dirinya kepada Tuhan. Kapan itu? Waktu Yesus datang kembali. Yesus akan datang kembali menjemput orang percaya dan yang terus setia kepadanya. Tapi dia juga jadi hakim yang adil. Dia jadi hakim, dia akan menghakimi bagi mereka yang tidak percaya dan tidak taat kepadanya dan hidup dalam pimpinan daging, hidup dalam hawa nafsu. Nah, saudara, mengapa? Mengapa ada orang-orang yang selalu hidup dalam keinginan daging, hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu dan sebagainya? Yang pertama, karena tidak tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, tidak mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Jadi orang-orang Kristen yang seperti ini pasti gampang menyerahkan tubuhnya untuk perkara-perkara daging dan akhirnya binasa. Orang-orang yang seperti ini, yang tidak mau dipimpin Roh Kudus, yang hidup semaunya sendiri, hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam daging, maka dia gampang menyerahkan tubuhnya kepada perkara daging dan akhirnya binasa. Saudara, kita tahu tubuh manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini luar tubuh, kita bisa melihat satu dengan yang lain. Tubuh ini tidak punya pikiran. Jiwa adalah pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan. Tubuh ini tidak punya pikiran. Jiwa yang punya pikiran. Tubuh ini hanya punya kehendak daging. Tubuh ini hanya punya keinginan daging yang kuat. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 dinasihatkan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Tubuh ini umumnya cenderung 3 hal. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia,
yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Yang pertama keinginan daging, seks. Yang kedua keinginan mata, kesenangan, kenikmatan daging. Dan yang ketiga keangkuhan hidup. Egois, sombong, angkuh, dan seterusnya. Coba kita perhatikan apa yang dunia tampilkan. Kalau sudah perhatikan di multimedia, sudah perhatikan iklan-iklan di TV, di YouTube, dan seterusnya, muaranya pasti 3 hal ini. Saudara, Tuhan itu ciptakan dan izinkan seks pada manusia, laki-laki dan wanita, hanya untuk lembaga yang disebut pernikahan. Hanya untuk lembaga yang disebut pernikahan. Di luar itu dosa. Nah, banyak orang tidak mau mengerti. Orang tidak mau mengerti. Orang yang tidak mau mengerti akan gampang menyerahkan tubuhnya di luar pernikahan, kapan dan dengan siapapun tanpa merasa bersalah. Kenapa? Karena tidak mau hidup dalam pimpinan Tuhan. Tidak mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Berulang kali jatuh bangun dan sebagainya, sadar menyesal dan seterusnya. Kenapa bisa begitu? Karena jiwa dan rohnya di luar kendali Roh Kudus. Hidupnya tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Maka harus hidup ini dikendalikan oleh Roh Kudus. Supaya orang hidupnya menyenangkan Tuhan. Nah, kalau tiba waktunya seseorang, artinya meninggal dunia, maka orang itu pasti masuk surga. Karena hidupnya sesuai dengan hatinya Tuhan. Roh Kudus beritahu apa yang firman Tuhan katakan tentang tubuh ini. Roh Kudus memberitahu apa, sebab Roh Kudus itu mengajar. Roh Kudus menghibur. Roh Kudus memberitahu apa yang firman Tuhan katakan tentang tubuh ini. Tubuh ini milik siapa? Dan harus digunakan untuk apa? Tubuh ini adalah milik Yesus. Yang pertama, tubuh ini adalah milik Yesus. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi tubuh kita ini bukan milik kita lagi, saudara, tapi milik Yesus. Dan untuk memuliakan namanya. Orang Kristen yang tidak mengerti, dia gampang terperangkap dengan kehidupan daging. Tapi orang Kristen yang mengerti, dia tidak akan sembarangan dengan tubuhnya. Sebab semua harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama, tubuh ini milik Tuhan. Yang kedua, tubuh kita ini adalah tempat Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Roh Kudus mendiami orang percaya. Roh Kudus harus mendapat tempat dalam tubuh ini. Roh Kudus harus menjadi pemimpin dalam hidup ini. Pasti Roh Kudus akan pimpin seseorang ke tempat yang kudus, yang memuliakan Allah, dan bukan ke tempat yang tidak kudus. Dan yang ketiga, tubuh kita ini harus dilatih. 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil pada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Siapa yang melatih? Ya kita sendiri, sudah. Bukan orang lain. Kita yang harus melatih, kita yang harus mengusahakan diri. Aku melatih diriku, kata Paulus, dan menguasainya. Jadi tubuh ini harus dilatih. Dilatih untuk hal-hal rohani. Perhatikan firman Tuhan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya. Jadi tubuh ini perlu dilatih, dikuasai, ditundukkan kepada Roh Kudus. Dan kita yang harus melatih. Kita harus latih untuk perkara-perkara yang memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita tahu bahwa manusia ini terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Sebagaimana dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah.
Ini yang disebut tubuh manusia. Manusia luar tubuh ini atau disebut outman, manusia luar. Dan kemudian dikatakan dalam pasal 2 Kejadian 7, dan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, ke dalam hidung manusia. Tuhan memberi manusia itu roh. Ini yang disebut manusia dalam, inner man, manusia dalam. Lalu dikatakan manusia itu menjadi makhluk yang hidup, yang bernafas, yang berjiwa. Jiwa adalah pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan. Ini yang disebut manusia, juga disebut manusia dalam. Jadi manusia bukan hanya punya tubuh, tapi juga punya jiwa dan punya roh. Maka tubuh ini oleh jiwa dibawa untuk tunduk kepada rohnya. Jadi Tuhan berikan kita jiwa supaya kita bisa memikir, kita bisa mengerti apa kehendak kemauan Tuhan. Tuhan berikan kita roh supaya Tuhan bisa menyelidiki roh kita dan memberikan petunjuk kepada kita. Jadi manusia bukan punya tubuh tapi juga punya jiwa dan punya roh. Maka tubuh ini oleh jiwa dibawa untuk tunduk kepada rohnya. Roh manusia itu. Maka roh manusia yang disebut sebagai pelita Tuhan. Sebab dalam kitab Amsal 20 ayat 27 dikatakan roh manusia itu adalah pelita Tuhan. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Roh dari Tuhan, pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi memungkinkan Roh Kudus bicara kepada manusia, menghibur, mengajar manusia melalui rohnya manusia yang tunduk kepada Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang bawa orang itu kepada hal-hal yang rohani. Jadi manusia bisa hidup memuliakan Tuhan dan tidak hidup sembarangan membawa tubuhnya ke lorong-lorong yang gelap. Manusia punya tubuh, manusia punya jiwa, manusia punya roh. Dan Allah bicara kepada manusia melalui roh manusia. Sebab roh manusia adalah pelitanya Tuhan yang menyelidiki lubuk hatinya. Maka tubuh ini dia harus dibawa oleh jiwa, tunduk kepada jiwanya. Dan jiwanya dia harus tunduk kepada rohnya. Dan rohnya dia tunduk kepada roh Allah. Sehingga manusia tidak lagi berjalan dalam kehidupan daging. Tidak lagi simpan dendam. Tidak lagi simpan akar pahit. Tidak akan benci. Tidak menyimpan kebencian. Tidak lagi tidak bisa mengampuni. Tidak membalas jahat dengan jahat. Tidak memfitnah dan sebagainya. Kenapa bisa? Karena tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Tidak lagi punya keinginan membawa tubuhnya ke tempat-tempat yang kotor dan gelap. Roh Kudus perlu memenuhi hidup saudara dan saya. Roh Kudus terus harus memenuhi hidup kita. Perlu memenuhi hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Karena Roh Kuduslah yang mampu membuat orang percaya hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kuduslah yang memampukan orang percaya hidup dalam kekudusan. Roh Kuduslah yang memampukan orang percaya hidup dalam kebenaran. Dan Roh Kuduslah yang memampukan, membuat orang percaya mampu mempertahankan imannya. Hanya Roh Kudus yang membuat orang percaya dapat mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena itu hiduplah terus dalam kendali Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati kita.